Akibat masih beroperasinya tambang ilegal Gunung Botak, serta penggunaan merkuri dan sianida di area tambang emas di Pulau Buru, Provinsi Maluku, mengundang reaksi sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta atau Format Buru Jakarta. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuka tambang emas Gunung Botak secara ilegal sebagai tambang rakyat, dan juga mendesak Kapolri agar copot Kapolres Buru karena diduga melindungi penjual sianida dan merkuri di area tambang emas Gunung Botak. Budi Nurlatu selaku Ketua Format Buru Jakarta dalam keterangan persnya mengatakan tambang rakyat sebagai salah satu potensi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Dirinya juga mengutip statement yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya tambang emas yang masuk dalam skala kecil akan diprioritaskan sebagai tambang rakyat. Menindaklanjuti pernyataan Presiden tersebut, maka pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan tambang emas Gunung Botak sebagai tambang rakyat dan menyikapi keluhan masyarakat adat Kabupaten Buru sejak tahun 2015 sampai saat ini. Pihaknya juga mengecam keras penggunaan merkuri dan sianida yang berpotensi merusak alam dan habitat yang hidup di sekitar areal tambang. Selain itu, pihaknya juga menduga kuat ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang sengaja menyelundupkan dan memperdagangkan bahan kimia jenis merkuri dan sianida. Diketahui bahwa bahan kimia berbahaya tersebut sudah lama digunakan oleh para mafia pertambangan emas dan begitu leluasa masuk dan beredar di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. Adapun persoalan di atas, kata Budi, pihaknya mengecam keras tindakan para mafia atau pengusaha tong dan rendaman yang juga diduga kuat ada tindakan pembekapan dan indikasi pungli yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga para aktor pengusaha tersebut sampai sekarang dengan leluasa melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa diproses hukum. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kami menduga kuat Kapolres Kabupaten Buru dengan ini sengaja membekap para oknum yang menjual bahan kimia berbahaya jenis B3 tersebut. Kini kita tahu bahwa bahan kimia berbahaya tersebut sudah lama dipergunakan oleh para mafia pertambangan emas dan begitu leluasa masuk dan beredar di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. Adapun persoalan di atas, kami mengecam keras tindakan para mafia atau pengusaha tong dan rendaman yang juga kami menduga kuat ada tindakan pembekapan dan indikasi pungli yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga para aktor pengusaha tersebut sampai sekarang dengan leluasa melakukan pengolahan dan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa diproses hukum. Karena tidak mungkin rendaman dan tong dalam pengolahan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya tersebut. Justru kedua wadah pengolahan tersebut yang paling banyak bahan kimia berbahaya berupa merkuri dan sianida jenis B3. Hal ini sangat disayangkan karena sampai saat ini hal berbahaya tersebut terus beredar di wilayah pertambangan emas Gunung Botak dan di tempat pengolahan emas lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Tanpa adanya tindakan hukum dari pihak penegak hukum kita yang ada di Kabupaten Buru, dalam hal ini Kapolres Kabupaten Buru Namlia, maka sudah jelas ada transaksi gelap yang dilakukan oleh pengusaha tong dan rendaman dengan pihak kepolisian di wilayah Kabupaten Buru untuk menyelundupkan merkuri dan sianida tanpa ada proses hukum. Persoalan ini juga telah melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 75/M/DAK/Per/10/2014 tentang melarang impor, perdagangan dan penggunaan merkuri dan sianida di sektor pertambangan. Melihat persoalan ini yang sudah berjalan begitu lama tanpa ada proses hukum oleh penegak hukum setempat, dalam hal ini Kapolres, maka kami dari Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran lainnya yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan ini agar persoalan ini tidak lagi terjadi di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. Maka kami dari Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta menyampaikan tuntutan kami sebagai berikut. Yang pertama, meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi Kapolda Maluku karena dinilai lalai dalam mengkoordinir jajarannya dalam melakukan pengawasan sehingga masuknya bahan kimia berbahaya berupa merkuri dan sianida jenis B3
dengan leluasa di pertambangan emas Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. 2. Mendesak Kapolri segera instruksikan Kapolda Maluku untuk copot Kapolres Kabupaten Buru karena diduga kuat dengan sengaja membekap para penjual merkuri dan sianida di area tambang emas Gunung Botak. 3. Usut tuntas para aktor yang melakukan pengolahan emas menggunakan merkuri dan sianida di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. 4. Si Kapolda Maluku karena dinilai lalai dalam mengkoordinir jajarannya dalam melakukan pengawasan sehingga masuknya bahan kimia berbahaya berupa merkuri dan sianida jenis B3 dengan leluasa di pertambangan emas Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. 2. Mendesak Kapolri segera instruksikan Kapolda Maluku untuk copot Kapolres Kabupaten Buru karena diduga kuat dengan sengaja membekap para penjual merkuri dan sianida di area tambang emas Gunung Botak. 3. Usut tuntas para aktor yang melakukan pengolahan emas menggunakan merkuri dan sianida di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. 4. Segera tangkap para oknum pengusaha tong dan rendaman yang terlibat di balik masuknya merkuri dan sianida di wilayah pertambangan emas Gunung Botak, Pulau Buru. 5. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuka tambang emas Gunung Botak secara legal sebagai tambang rakyat. Adapun daftar nama-nama kepolisian dan pengusaha tong yang harus diperiksa. Yang pertama, Kapolres Kabupaten Buru. Kedua, Kapolsek Wayako. Ketiga, Ibda Charles Langitan. 4. Bribka SD Sampulawa. 5. Bribka Awabula. 6. Brigpol S. Priambodo. 7. Bribtu Fadel Asagaf. Dan 8. Kasat Reskrim Ibtu Henry Dwi Azari. Haji Sultan, Haji Komar, Haji Anas, Asdir, Sinar, Wawan, Juma, Mirna Bugis, Deng Alvin, dan Marcel, Rais Ternate, Nasra, Agus Bom. Itulah nama-nama yang kemudian kami meminta kepada penegak hukum, dalam hal ini Kapolda Maluku, untuk segera memanggil dan memeriksa para oknum tersebut. Demikian tuntutan yang kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan kami untuk menyampaikan gagasannya terkait konferensi pers kami pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Jakarta, melalui konferensi pers hari ini kami akan menindaklanjuti kepada pimpinan institusi kepolisian Bapak Listio Sigit Prabowo pada Senin 31 Januari 2022. Kemudian selain dari laporan resmi, saya selaku Ketua Umum meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, agar bagaimana tambang emas Gunung Botak dijadikan sebagai tambang rakyat dan dinikmati oleh rakyat Pulau Buru itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Jakarta, kontributor Jufri Al-Fatinet melaporkan.